Kalau Miss Mary misalnya ditunjuk jadi menteri, paling suka menteri apa? Oh, oke. Kalau pada saat ini, at least 2 bidang yang saya yakini dan menjadi Kuasai. background saya. Yang pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan. Yang kedua adalah ekonomi kreatif. Jadi ketika saya mulai mensyukuri apa yang masih ada, walaupun tidak seberapa, tapi kalau yang nggak seberapa itu kita syukuri, maka yang nggak seberapa itu akan ditambah lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Jadi kamu tuh ya memang nggak akan menjadi siapa-siapa sampai kamu merasa bahwa kamu itu adalah orang yang luar biasa. You are someone. Daging Talks to Learn. Punya $1 juta di umur 26 tahun. Itu dia sudah di depan saya, Miss Mary. Apa kabar? Hai, kabar baik, Atta. $1 juta tuh berarti 17 M ya? Waktu itu dolar Singapura. Dolar Singapura, berarti berarti kalau sekarang kursnya sekitar 12.000, 13 ribuan, berarti sekitar 13 M pakai kurs dolar sekarang 13 ya. M. Di umur 26 tahun. Komen di bawah yang udah mencapai. Banyak pasti, banyak Banyak pasti. ya. Iya. Tapi kalau di zaman itu kayaknya lebih sulit ya daripada di zaman sekarang. Betul, Atta, karena kan itu di usia 26 tahun ya. Jadi sebenarnya kejadian itu sudah hampir 20 tahun yang lalu. Karena usia saya sekarang 45 gitu. Jadi 20 tahun yang lalu tapi masih selalu diingat sampai hari ini. Mungkin itu menjadi salah satu orang yang orang masih tetap selalu ingat, kalau ingat Mary Riana ingatnya si wanita $1 juta gitu. Ya, tapi satu hal yang selalu disyukuri dan seneng kalau sekarang itu bisa jadi inspirasi untuk banyak orang juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau bisa dilihat banyak juga Gen Z atau bahkan gen milenial juga pesimis untuk mencapai angka tersebut. Bagaimana Miss Mary melihat itu? Iya, harusnya justru menurut saya lebih gampang zaman sekarang loh untuk mencapai hal itu. Karena Iya ya? lebih banyak sultan-sultan juga kan yang Iya, benar. bukan cuma $1 juta di usia 26 ya, tapi bahkan mungkin $1 juta dalam waktu sebulan. Oh iya lagi $1 juta bener. dalam waktu beberapa bulan. Ya sekarang kan banyak cara untuk bisa mendapatkan kesuksesan, dan saya selalu bilang success is getting younger. Jadi yang namanya sukses tuh makin lama makin muda. Zaman sekarang aja anak usia belasan tahun pun juga udah banyak yang Banyak bisa menghasilkan berhasil. jutaan dolar dan berhasil. Karena dengan era sosial media dan digital yang semakin canggih ya, jadi orang banyak menghasilkan uang lebih cepat gitu. Iya. Contohnya kayak kemarin tuh aku ada bos skincare umurnya masih 26 kalau nggak salah. Omsetnya udah 500 M sebulan. Bayangkan. Setahun ya? Setahun 500 M. Iya. Iya. Tapi pada zaman Miss Mary itu kita semua kayak wah. Percayalah guys ya, zaman dulu tuh gak semudah sekarang. Tidak mudah. Istilahnya orang mau jadi penyanyi nih misalnya pada zaman itu. Iya. Dia harus cari label, harus masuk TV. Iya. Kalau sekarang penyanyi ada yang undangannya sampai gak habis-habis padahal gak punya label. Betul. Cuman ngupload di YouTube, di TikTok. Betul. Itu perbedaan. Zaman sekarang kayaknya lebih mudah untuk orang berkarya dan melakukan sesuatu kan. Karena kan zaman dulu belum terlalu ada sosial media. Jadi kan akses itu tidak mudah. Tapi zaman sekarang kan orang lebih mudah untuk mendapatkan akses. Baik akses untuk belajar, baik akses untuk eksis, baik akses untuk mendapatkan opportunity. Jadi harusnya justru malah jauh lebih mudah di zaman ini. Oke. Tapi Miss Mary ini gak main-main ya guys ya. Sekarang perusahaannya aja udah IPO. Kalau udah IPO itu berarti digitnya udah makin tinggi tuh. Ini udah ada hitungannya semua ya. Udah ada hitungannya. Okay. Tapi aku pengen tahu. Thank you. Di umur 26 itu kan $1 juta. Iya. Miss Mary itu investasinya kemana? Dulu atau sekarang? Dulu. Dulu. Kalau dulu sih sebenarnya investasinya itu benar-benar semua difokuskan ke balik lagi ke bisnisnya, karena kan bisnis masih berkembang. Paling zaman dulu banget paling investasinya ya properti, lebih ke properti dan beberapa tabungan investasi lah. Jadi it's very very simple, very very conventional. Ya, nah sampai hari ini pun juga sesungguhnya nggak terlalu jauh-jauh berbeda. Jadi saya juga masih tetap konvensional, artinya nggak invest ke kripto atau Bitcoin. Oh Ya, enggak? enggak. Jadi saya hanya invest ke hal yang benar-benar saya yakini dan saya ketahui. Karena kan yang namanya investment itu buat saya biarkan uangnya bekerja dengan sendirinya ya. Jadi bukan benar-benar di manage 100% karena kan fokusnya masih lebih ke bisnis. Ya jadi saya harus bisa menginvestasikan, menaruh
uang di tempat yang memang saya juga yakin dan saya mengerti sehingga itu bisa berkembang. Jadi sekarang lebih banyak ke obligasi, saham, Oh, properti juga ada beberapa gitu. Dan invest ke oke. ya ke perusahaan sendiri lah sudah pasti. Oke. Ke bisnis sendiri. Mm-mm. Tapi kalau dilihat-lihat ya, mungkin Miss Mary itu punya duit $1 juta di tahun berapa itu ya? 26 tahun berarti kan pada saat itu 2006. 2006. Iya. Nah, kemarin aku ketemu anak-anak muda yang dia beli Bitcoin itu di 2000 berapa ya? 15. Itu Iya. harganya masih 4 juta sekoin. Iya. Sekarang harganya 1,8 M. Iya. Jadi kalau waktu itu Miss Mary beliin semua duitnya itu koin. Duit Miss Mary berarti 3T ya. Waduh. 3T cashnya. Iya, iya. Tapi Ya, emang dari dulu nggak pernah trust sama Bitcoin ataupun memang nggak interest gitu. bukannya nggak trust atau nggak interest ya, karena setiap orang punya dunianya masing-masing. Dan bagi saya, untuk saya bisa mengenal dunia itu kan berarti butuh waktu untuk Oke. mempelajari dan memahami. Seperti saya bilang, saya hanya akan melangkah atau menaruh resources saya ke tempat yang memang saya benar-benar yakin dan saya tahu dan mengerti sepenuhnya. Em, Padahal pada saat itu sesungguhnya kalau misalnya kita melihat kayak salah satu toko Bitcoin ternama dan di awal khususnya di Indonesia itu adalah Oscar Darmawan, ya kan, yang punya banyak lah pokoknya. Salah satunya sekarang yang punya Indodax gitu. Indodax ya. Jadi kita sama-sama di Singapura sebenarnya udah pernah kenal dari sejak dulu di Singapura gitu. Kita sama-sama sahabat dan memang udah kenal kerjasama. Dan pada saat itu beliau juga udah ngasih tahu saya tentang Bitcoin dari sejak tahun berapa ya gitu. Pokoknya sebelum Bitcoin tuh benar-benar ada. Tapi ya ya setiap orang pasti punya preferensinya masing-masing ya. Dan kalau misalnya memang sekarang banyak orang yang berhasil di Bitcoin, berhasil di eh, kripto ya, bagus, seneng ya. Ya pastikan kalian benar-benar memahami dan mengikuti itu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Jadi ada banyak cara untuk bisa mendapatkan Rezeki. rezeki. Istilahnya jangan ikut-ikutan karena FOMO aja gitu ya. Betul. At least buat prinsip saya sebelum saya melangkah, saya harus benar-benar memahami dan mengerti dulu baru melangkah Wah, gitu. seru juga nih. Seru. Iya. Memang aku pribadi pun kalau lagi mau berinvestasi harusnya aku ngerti dulu. Iya. Even kayak misalnya bisnis, orang ngajak ke suatu bisnis yang aku nggak ngerti, Mhm. aku tuh belum minat gitu. Walaupun Iya. ngerasa itu lihat proposalnya, menarik nih. Betul. 3 bulan, 4 bulan BEP, duitnya sekian-sekian. Tapi kalau akunya belum ngerti atau belum interest, agak jaga-jaga diri. Iya, iya. Tapi Iya. kalau Miss Mary, Mhm. apa yang dulu mungkin Miss Mary lihat ini mustahil, Mm. tapi sekarang beneran terjadi gitu? Wow, banyak, hampir semuanya kayaknya ya. Hampir semuanya. Impossible is nothing. Dari impossible jadi I am possible Possible. gitu. Oke. Ya, karena kan ya lagi-lagi kalau misalnya memang yang udah pernah baca bukunya atau pernah nonton filmnya gitu. Latar belakang saya juga bukan orang yang selalu punya karpet merah, yang berasal dari keluarga yang sangat berada, yang bisa punya privilege begitu banyak resources gitu. Jadi ya satu-satunya hal yang membuat saya terus bergerak di zaman itu adalah harapan dan impian gitu. Jadi pada saat hidup di tengah keterbatasan, ya pada saat itu punya banyak mimpi lah. Ya bahkan saya juga punya dream book gitu, buku kosong yang saya tempelin semua mimpi-mimpinya, pengen ini, pengen itu, pengen lulus kuliah, pengen jadi sukses, pengen jadi pengusaha, pengen punya anak di usia muda gitu kan, pengen selalu awet muda gitu kan. Jadi semua hal-hal yang baik yang besar, termasuk juga hal-hal yang tanda kutip receh-receh gitu ya saya tempelkan di situ. Dan berawal dari sebuah impian, akhirnya perlahan demi perlahan ya semua bisa menjadi kenyataan atas izin Tuhan. Ditempel ya di buku. Ditempel di dream book. Kalau dulu aku tempel di dinding ataupun di pintu. Oh, oke. Iya, jadi aku tuh selalu nempelin Iya. apa aja yang aku pengen Iya, di iya. dinding atau di pintu. Oke. Jadi contoh misalnya aku pengen usaha burger, aku gambar burger, Aha, aku tempel. iya. Terus aku tuh suka ke pameran mobil. Suka banget mobil. Aku minta brosurnya semuanya. Iya, iya. Aku penuhin itu satu dinding, cuman mobil-mobil impianku.
Iya, iya. Tapi yang kerennya Tapi apa? efek. Aku ngerasa kok aku tempel nggak mencapai mobil yang aku pengen. Aku udah tempel. Pengen dari dulu ada pengen waktu Honda Jazz baru keluar. Terus tempel Mercy GLS. Terus nempel apa lagi ya? Toyota Camry aku tempelin. Iya. Tanya Tuhan kapan ya tercapai? Doa di bulan Ramadan, doa terus kerja. Ternyata benar. Tuhan itu nggak langsung mengiyakan apa yang kita ingin. Iya. Tapi yang dikasih lebih dari yang aku Lebih. minta. Wow. Aku nggak pernah nempel Lamborghini, tiba-tiba aku punya Lamborghini. Nggak Iya. pernah nempel. Iya. Karena menurutku itu, aku ngerasa itu terlalu tinggi buat aku mimpi. Kayak ngapain sih? Bayar pajaknya aja sekian gitu. Belum Lamborghini, Ferrari, apa gitu, Aston Martin atau apa, nggak pernah aku tempel-tempelin. Gara-gara aku cuman suka. Tapi aku ngerasa itu cocoknya jadi wallpaper handphone aja. Iya. Bukan iya. yang kayak harus aku capek karena ini kayaknya mustahil. Ternyata Tuhan tuh nunjukinnya sampai Baik. ke situ gitu. Benar. Jadi bukan doaku yang nggak dikabulin, tapi Tuhan udah mempersiapkan jalan yang lebih baik Yang buat lebih aku. baik, betul. Tapi saya percaya banget sih yang namanya afirmasi ya. Jadi kayak tadi ketika Atta cerita, aku jadi ingat lagi nih pas lagi masa-masa dulu ketika kuliah dan pacaran dengan sekarang yang jadi suami saya, cie. Wah, cie. Dulu kan kita sama-sama belum terlalu punya uang ya. Jadi Iya. setiap kali kalau pacaran tuh selalu ke tempat-tempat yang gratisan kayak pameran gitu kan. Iya. Termasuk salah satunya waktu itu kita tuh sering banget ke IKEA yang ada di Singapura. Oke. Jadi tuh ya udah datang aja ngelihat, kan di situ suka banyak Iya, kayak iya. showroom. Wah, ini nanti ruang kerja kayak gini gitu kan. Terus kalau misalnya ada ruang tidur anak seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita suka ke sana bukan untuk belanja, tapi cuma Bukan. ngelihat aja sambil ngebayangin, wah bagus juga ya. Ini kayaknya kita pilih yang ini. Kayak pura-pura lagi mau pilih-pilih padahal sebenarnya nggak punya uang untuk Iya, belanja. lihat-lihat itu kayaknya seru gitu ya. Seru. Lihat-lihat. Bener. Makanya aku tuh salah satunya bikin acara grebek rumah karena aku suka aja ngelihat orang kok dia bisa berhasil. Iya. Itu afirmasi terus buat Bener, aku. bener. Ngelihat garasinya, ngelihat cara dia berpikir, ngelihat rumahnya, ngelihat sistem hidupnya. Iya. Wah, ini afirmasi positif semua Terus gitu. kadang-kadang kita ya lagi duduk aja di sofa ngebayangin, wah ini kayak rumah kita nanti kayak gini gitu. The feeling is important. Iya. Itu ya. Iya. Jadi jangan takut untuk merasa itu bisa jadi milik kita gitu ya. Betul. Dan kalau ini tadi saya lagi ngomongin Dreambook ya, ini Iya. menarik, ini saya jarang banget ngomong. Oke. Tapi lucu banget karena ketika waktu itu pas lagi saya mau punya anak, kan lagi hamil nih. Jadi di Dreambook itu aku tempel dulu suka banget sama Tom Cruise. Tom Ya, Cruise. dan Tom Cruise itu dulu ada punya anak yang pertama Suri gitu kan. Wah, lucu banget gitu. Aku tempelin wajah-wajahnya si Tom Cruise dengan anaknya. Terus begitu lahir ya ternyata anaknya perempuan. Anak-anak saya yang pertama perempuan Oke. gitu. Terus saya jadi ingat, oh iya waktu itu begitu hamil anak kedua, saya pikir wah kalau gitu nempelnya khusus nempelin foto-foto bayi-bayi yang cowok. Jadi saya tempelin tuh pokoknya yang cowok. Ternyata kebetulan puji Tuhan, Tuhan mengizinkan anak yang kedua akhirnya cowok juga gitu. Jadi ya sometimes law of attractions ya. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita tempel, apa yang kita lihat itu seringkali juga menjadi salah satu wujud afirmasi niatan kita. Dan lagi-lagi kalau misalnya Tuhan izinkan ya dia akan berikan atau bahkan dia akan mengupgrade ke yang lebih baik lagi. So we'll never know. Aku ada inget dulu aku tuh doa pengen jadi pemain futsal atau pemain bola, pengen jadi atlet. Doa setiap hari, bangun pagi aku lari, jogging berkilo-kilo untuk mempersiapkan fisik aku biar jadi atlet. Kenapa ya kayak orang tua nggak ngedukung, sepatu seadanya, harus kabur dari rumah pagi-pagi manjat pagar kalau digembok karena pengen banget jadi atlet. Orang Iya. tuaku nggak ngizinin gitu. Tuhan ayo dong aku pengen jadi atlet. Tapi ternyata Tuhan nggak ngizinin aku jadi pemainnya. Jalan yang Tuhan kasih, aku jadi pemilik tim bolanya, tim Wow. futsalnya. Iya. Bahkan aku itu ngejadiin wallpaper ataupun apa ya, header YouTubeku di awal adalah pemain futsal namanya Ricardinho. Saking aku pengen jadi kayak dia. Itu jadi header futsalku. Iya. Sampai jadi profilku di WA, di mana. Iya. Di Kaskus dulu jualan, jadi profilku tuh Ricardinho. Berarti kita sama-sama sepaham sealiran ya. Sealiran. Percaya dengan yang lihat-lihat gitu. afirmasi, niat, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan itu efek banget. Dan sih. yang paling anehnya, yang bisa tercapai adalah akhirnya Ricardinho yang aku pasang di gambar itu main di klubku, aku yang ngegaji. Wow. Aku bilang ya Allah, aku tuh sampai merinding gitu kayak ya Allah.
Aku tuh kepikiran dulu baru join YouTube gak ngeditin videonya dia, tiba-tiba Iya. dia jadi pemainku Wow. dan aku nyari duit buat ngegaji beliau di timku. Iya, Dan itu iya. salah satu prestasi nggak akan pernah aku lupa, dan satu Indonesia rame, satu futsal nontonin dia, ngidolain dia, punya semangat baru, terus futsal kita bangkit, timnas kita bangkit. Aku bilang, oh my god, ternyata afirmasi itu beneran loh. Beneran banget. Jadi Penting banget. yang kita bahas ini menurutku seru banget. Aku nggak, bahkan ini nggak ada di skrip ya. Afirmasi itu bisa kayak gitu. Bener-bener. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Kadang-kadang Betul. zaman sekarang banyak orang selalu kayak ya mungkin terbawa aja gitu ngomong hal yang negatif. Ah saya mah Nah, apalah atuh aku gitu kan. Hanya rempahan apa rengginang. gitu. Oh itu bukan humble ya jadinya. Nggak apa-apa dong, Miss, kayak aku cuma rempahan rengginang, tapi kan humble maksudnya. Betul. Tapi maksudnya ini semua batasan ya antara Oke. confidence dan sombong sama antara humble dan rendah diri gitu. Jadi harus tahu batasannya. Jadi ketika kamu mengucapkan itu, kan semua hal itu yang kita ngomongin tentang afirmasi, kita ngomongin tentang gambar, the more important thing is our feeling. Feeling kita ketika kita mengucapkan itu, melihat itu seperti apa. Banyak juga orang yang bilang kok gitu, saya orang kaya gitu Jadi kan. kayak beneran. Enggak, tapi kalau perasaannya itu mah bohong lagi, orang duit saya Oh, juga pas-pasan, nah itu nggak akan jadi karena apa yang kamu oke. ucapkan nggak selaras dengan apa yang kamu rasakan gitu. Fake it till you make it. Kalau buat saya punya versi berbeda, Ata. Oh beda. Jadi saya daripada fake it until you make it itu kan kesannya ya udah pura-purain aja gitu. Oke. Saya lebih prefer do it until you make it. Jadi Do it benar-benar until you dilakukan make it. gitu. Jadi ya Do dilakukan. it biar mendapatkan duit. Karena emang ada juga temenku, dia suka pakai jam-jam KW. Jamnya kayak fake, Iya, Rolex fake, iya, iya, Happy fake, apa fake. iya. Tapi karena diafirmasi dia bisa achieve jam itu, sekarang jamnya udah Rolex asli, Iya, Happy asli, iya. Catmi. Dari dia pakai KW karena dia terpikir dia harus mencapai jam itu. Akhirnya dia Betul, kerja, dia nyari ide, dia bikin betul. usaha ini, dan terakhir dia bisa mencapai gitu. Jangan hanya melihat dari ucapannya atau apanya, tapi sebenarnya yang dia rasakan dan intentionnya Oke. apa. Tapi cara dia motivasi diri dia kayak gitu. Iya. Ya nggak tahu ya itu boleh apa enggak, tapi dia berhasil gitu. Tapi yang paling penting intensinya lah, intensinya kan Intensinya. baik. Oke, mungkin saya belum bisa beli yang mahal, saya beli yang seadanya dulu lah gitu. Mungkin yang belum tentu harus bermerek, tapi ya diyakini yang lebih apa yang kamu rasakan, hal yang baik, ucapan yang baik pasti akan menghadirkan hal yang baik. Berarti nggak Mm-mm. semua orang-orang yang kalau kita lihat ya kayak Cristiano Ronaldo Mm. dan lain-lain kan kelihatan kadang-kadang kata-katanya sombong. Mm-mm. Dia dulu pernah ditanya pas masih muda nih, dia belum jadi pemain terbaik. Ditanya ke temennya, ada Anderson. Menurutmu pemain terbaik di dunia siapa? Maradona, Pele. Mhm. Tanya lagi ke temennya, siapa? Pele, Maradona. Mm. Ditanya ke Ronaldo. Ini di saat dia belum jadi pemain terbaik. Iya, Siapa pemain terbaik dunia? Saya. oke. Dia bilang, saya adalah pemain terbaik dunia. Iya. Terus teman-temannya ngetawain, wah kamu pemain terbaik gitu ya, aneh kamu, masih bocil nih baru datang, Iya, belum juara apa-apa lah, maksudnya belum sebanding lah sama iya. Pele, Maradona. Tapi that's confident. That's confident, dan Iya. dia orang bilang wah kamu tuh sombong, arogan. Karena Ronaldo itu selalu dia sebelum Iya. tanding, kamu bakal nyetak berapa? Saya akan menjadi pencetak gol terbanyak. Oke. Saya akan begini. Iya, Even dia sebelum nendang bola aja, saya selalu lihat di mimik wajahnya, wajahnya. gua yang terbaik, gua akan nendang, Iya. gua akan gol. Iya, Tapi sekarang terbukti dia Iya. pemain pertama yang akan mencapai 1000 gol, iya, dan sampai hari ini umurnya 41 tahun dia masih mencetak Iya. gol terus. iya. Bahkan dia di umurnya 41 tahun masih mempunyai penghasilan atau gaji Iya, yang tertinggi dibandingkan anak-anak lain. iya. Bahkan golnya lebih dari anak umur 18 tahun, 19 tahun di industri gitu. Jadi aku lihat yang tadinya kita ngelihatnya dia kok arogan, tapi itu ternyata afirmasi dia dari umur Iya. kecil. Iya, setuju. Saya nggak ngeliat itu sebagai arogansi ya, tapi saya ngeliat itu sebagai confidence. Karena kan kayak Confidence. lagi kan antara percaya diri, confidence sama arrogance itu kan beda tipis. Oke. Bagi saya arrogance itu adalah ketika kita bukan cuma percaya diri, tapi kita merendahkan orang lain gitu. Tapi kalau Oke. itu bedanya gitu. Tapi bukannya menyombongkan diri, tapi ya it's just confidence. Confidence itu ya it's just about me. Saya merasa bahwa oke, saya bisa ya saya akan bisa jadi pencetak gol terbanyak gitu kan, dan seterusnya. Menurut saya itu menunjukkan bahwa dia lebih percaya tentang diri dia daripada
dia percaya omongan orang tentang diri dia. Dan menurut saya itu Oke. penting banget, apalagi khususnya di awal-awal. Karena saya ingat banget di masa-masa ketika waktu itu saya belum berhasil, belum punya apa-apa, bahkan hidup di tengah keterbatasan, ada titik di mana saya ngerasa, emangnya saya bisa ya gitu kan, emangnya saya Mmm. mampu ya, mungkinkah ini terjadi, mungkinkah ini bisa saya capai, tapi di ujung sisi lain saya selalu merasa, dulu saya tuh seorangnya, mmm, meng-underestimate diri saya sendiri, very low self confidence. Karena Mmm. kan keterbatasan bahasa, waktu itu ke Singapura pun juga nggak pernah direncanakan, nggak pernah ngambil tes TOEFL, IELTS segala macam, jadi bahasa Inggris pas-pasan dan ketika kita berbicara sama orang tuh pasti saya selalu merasa kayak direndahkan, it's just a feeling gitu kan. Tapi I realize one thing, saya sadar bahwa you are nobody until you treat yourself as somebody. Uh. Iya, jadi kamu tuh ya memang nggak akan menjadi siapa-siapa sampai kamu merasa bahwa kamu itu adalah orang yang luar biasa, you are someone gitu. Dan ketika kita merasa bahwa oke, saya punya talenta, saya bukan sampah, Tuhan nggak pernah menciptakan sampah, pasti ada hal yang baik. Kalau saya belum sadar itu hanya saya belum menemukannya gitu. And only when we treat ourselves as somebody, dan baru orang lain juga akan memperlakukan kita sebagai seseorang yang juga baik dan Somebody. bertalenta dan somebody gitu. Oh, itu bukan NPD berarti ya? Katanya kan kalau zaman sekarang, oh kamu tuh kalau pengen jadi somebody, ngerasa pengen jadi somebody itu kan NPD lah. Kan sekarang gampang tuh orang komen gitu, "NPD nih orang nih," Benar-benar. katanya. Nah, makanya harus diimbangi. Jadi, Oke. itu kan how we feel ourselves kan, tapi at the Oke. same time kan kita juga balance. Nah, sekarang bagaimana kita men-treat orang-orang lain. Kalau kita men-treat ourselves tinggi, tapi kita tidak merendahkan orang lain, menurut saya, ya itu bukan kayak, kayak sombong Oke. atau kayak tadi NPD. Tapi kalau kita menganggap bahwa diri kita lah yang terbaik dan yang lainnya semuanya rendah dan levelnya di bawah saya, baru itu mungkin Itu menurut NPD. saya itu ya, termasuk sombong lah Terlalu gitu. sombong. Oke, oke. Bagaimana Miss Mary menanggapi Mhm. kalau orang ngomong misalnya, "Iyalah Miss Mary bisa begitu, karena kan awalnya aja dari Singapura udah Mhm. ada privilege-nya, Mhm. sedangkan kan kami nggak punya pendidikan kayak gitu, nggak sepintar Miss Mary. Gimana kami bisa sukses kayak Miss Mary?" Iya, iya. Gitu. Selalu ada alasan ya. Orang selalu melihat apa yang ada di panggung di depan, tapi orang mungkin belum punya waktu untuk melihat perjuangan di belakang untuk titik mencapai ke sana, gitu. Oh. Saya, mmm ya saya bersyukur, maksudnya, bisa punya kesempatan walaupun itu bukan sesuatu yang direncanakan untuk bisa kuliah di luar negeri, di Singapura gitu kan. Jadi, walaupun pada saat itu juga dengan hutang ya, bukan dengan privilege, uang dari papa mama atau bahkan scholarship, no, itu sebenarnya datang bersamaan dengan, hutang yang juga harus dibayar begitu saya lulus kuliah, yang hutangnya Mmm. pun juga, puluhan ribu dolar pada saat itu gitu. Mmm. Jadi itu tidak mudah. mmm Punya banyak keterbatasan tentu saja, ya tapi ya saya nggak ngelihat itu sebagai sebuah, alasan untuk saya, berkeluh kesah terhadap keadaan gitu. Setiap orang pasti punya jalannya masing-masing dan menurut saya ketika kalian semua nih saat ini bisa nonton podcast ini, it's already a privilege. Berarti kan kalian punya WiFi, kalian punya gadget gitu, kalian Mmm. punya kesempatan, kalian punya mata untuk melihat, kalian punya kesehatan gitu. Dan itu adalah salah satu hal yang privilege yang nggak semua orang miliki hal tersebut. Nah, kadang-kadang kita mungkin nggak sadar gitu bahwa hal-hal yang sederhana yang kita miliki seperti nafas kita, kerja keras kita, keringat kita, waktu kita, itu aja sudah sangat cukup untuk bisa membuat kita mencapai hal-hal yang baik gitu. So, kalau mau ditanya alasan, selalu ada alasan untuk tidak melakukan banyak hal, ya. Tapi ya kalau itu benar-benar penting, ya lakukan aja, selalu ada jalan untuk menuju ke sana. Wah, itu Mhm. dia yang bisa dibilang kalau memang kita nggak ada kemauan, akan ada 1000 alasan. Iya, Kalau kita ada kemauan, akan ada 1000 jalan. betul, Jadi betul. mungkin kita ngerasa kurang ini, kurang itu, ya kita harus lebih belajar lagi gitu ya berarti Miss Mary ya? Betul, dan di sini bukan cuma ada Mary Riana loh, ada Atta Halilintar yang juga kita sama-sama pernah berada di suatu titik, mungkin pernah ngorek-ngorek sampah untuk makan, ya kan. Saya pun juga pernah makan hal-hal yang sesungguhnya harusnya itu tidak dimakan, tapi ya karena keadaan akhirnya dimakan gitu. Jadi ya, Hustle, semua orang punya prosesnya. punya prosesnya, Iya, betul, betul. mhm, Nah, memang kita sekarang ini di zaman banyak orang kan takut gagal nih Miss Mary. mmm,
Banyak orang takut gagal, jadi takut untuk memulai, Hmm. takut untuk bikin ini, takut untuk bikin itu. Karena mereka bilang mungkin kayak aku tuh tabungannya cuma 1 juta Hmm. atau cuma 5 juta. Hmm. Kalau aku modal di situ aku gagal nih duitku habis semua. Ya, Jadi aku nggak susah nih untuk stabil menjalankan hidup dan lain-lain. ya. Bagaimana pandangan Miss Mary tentang statement seperti itu? Oke, kalau udah punya 1 juta bersyukur ya, Oke. karena at least nggak minus. Pada saat itu saya punya utang 40.000 Singapura dolar, berarti hampir 400 juta rupiah. Nilai 20 tahun yang lalu, berarti itu banyak banget gitu. Tapi I understand, tapi justru di saat ketika kamu berpikir seperti itu berarti kamu punya tanggung jawab untuk bisa memastikan uang yang kamu ada, ya misalnya contohnya 1 juta itu digunakan dengan maksimal gitu. Kalau buat saya pribadi, tergantung tujuan akhirnya apa. Kalau memang tujuan akhirnya ingin berbisnis, contohnya gitu ya, dan memang 1 juta belum cukup, buat saya pribadi, jangan memaksakan, jangan kayak, oh kalau gitu saya pinjam aja kemana-mana, pinjol hanya demi untuk melakukan ini, yang hasilnya pun juga nggak bisa digaranti gitu. Oke. Ya, jadi kalau buat saya responsibility terhadap diri saya sendiri itu penting. Jadi saya lebih prefer, ini keadaan saya sendiri ya, saya lebih prefer ya udah kalau gitu, at least mungkin saya kerja dulu, cari uang dulu sehingga saya punya berapa yang minimum yang saya lakukan, ya baru dari situ saya akan gunakan untuk resources saya gitu. Oke. Ya, atau kalau misalnya uangnya terbatas, ya jangan langsung bikin bisnis yang besar-besaran. Ya, kayak contohnya ketika pertama kali saya mulai terjun ke dunia usaha waktu itu di Singapura, saya akhirnya terjun ke dunia sales. Dan kenapa sales menjadi pilihan saya? Karena pada saat itu saya list down tuh untuk menjadi pengusaha yang sukses tuh butuhnya apa aja sih? Yang pertama biasanya butuh modal, ya kan, butuh capital. Yang Oke. kedua butuh kontak, butuh kenalan gitu kan, Link, network, link gitu kan, orang-orang yang bisa membantu gitu. Dan yang ketiga biasanya butuh capabilities. Jadi at least kamu harus sudah punya kemampuan di situ, atau mungkin kamu punya hal-hal yang bisa kamu lakukan yang memang kelebihan kamu gitu untuk bisa membangun bisnis itu. Nah terus terang pada saat itu ketika saya melist down 3 kriteria untuk membangun bisnis, 3-tiganya saya nggak terlalu punya. Jangankan modal, orang saya masih punya hutang 40.000 Singapura dolar harus saya bayar. Kontak saya juga pada saat itu nggak punya banyak kenalan yang memang berguna dan potensial ya. Kenalan saya juga semuanya cuma teman-teman kuliah saya yang juga lulus lagi nyari kerja gitu. Jadi bukan potensial yang akan bisa menjadi membantu di bisnis atau membantu di hal-hal lain. Dan yang ketiga, capabilities. Terus terang pada saat itu saya juga nggak punya kemampuan dan keterampilan untuk mulai bisnis sendiri, karena background saya bukan finance, background saya juga bukan bisnis, bukan manajemen. Background saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Jadi kalau Oke. listrik kabel kayak gini saya ngerti nih. Oh malah ngerti ini ya? Teknik elektro Oh kalau ada yang gitu. rusak-rusak kabel bisa minta tolong. Bisa gitu ya, kabel segala macam. Nah jadi itu 3 hal yang menurut saya penting dimiliki untuk orang memulai bisnis, dan pada saat itu saya belum punya Nggak punya. gitu. Nah terus Oke. jadi gimana dong? Ini kan antara mimpi dan realita berbeda. Nah makanya saya berusaha untuk mencari jalan, kalau gitu ada nggak ya bisnis yang bisa saya mulai dulu? At least kan saya harus melangkah dulu. Tapi kan melangkahnya nggak harus sampai jauh, sampai akhirnya mengorbankan dan mengambil begitu banyak resiko. Langkah kecil awal yang bisa bisnis, tapi ya mungkin butuh modalnya nggak terlalu banyak, ya kan. Terus kemampuannya juga mungkin at least bisa sambil dipelajari. Ya akhirnya di situ saya memutuskan untuk terjun ke dunia sales. Ya karena di dunia sales lah akhirnya nggak butuh capital banyak, ya kan. Butuhnya cuma kerja keras dan niat dan usaha. Dengan terjun ke dunia sales saya bisa bertemu dengan lebih banyak orang. Jadi saya juga memperbesar network dan juga melatih kemampuan komunikasi dan personal skills. Dan yang ketiga, capabilities. Jadi dari begitu banyak keterampilan yang dimiliki untuk membangun sebuah bisnis, menurut saya keterampilan pertama yang mau saya miliki adalah keterampilan untuk jualan. Karena apapun bidang bisnisnya, kalau kita bisa punya keterampilan untuk bisa sales, jualan, ya itu akan sangat berguna gitu. Jadi saya mulai dari itu dulu gitu. Jadi nggak sampai kayak wah kok gitu pinjam di bank lagi, melakukan sesuatu yang besar, bikin kantor. It was too risky. Itu risky. Melangkah tapi yang bisa saya lakukan aja pada saat itu. Slow but sure. Slow but consistent. Tapi dijalani terus menerus 100%. gitu. Kalau aku setuju banget. Kalau yang soal orang kalau mau jadi pengusaha belajarlah jadi sales, itu aku setuju banget. Karena aku ngelihat
di-share setelah kita belajar tanpa kita harus modal. Betul. Ya kan? Aku pernah ditanya juga tuh kayak Miss Mary. Gimana Bang? Gua kan nggak punya modal. Aku bilang, aku dulu juga waktu dagang nggak pakai modal, tapi pakai omongan. Gimana caranya? Ya aku jadi makelar. Iya. Jadi kalau tanya omku tuh saksinya omku mungkin kakaknya mamaku gitu ya. Aku tanya mobilnya dijual gak? Oh yo, om ada rencana ganti mobil nggak? Oh Iya. ya ini kita mau ganti. Oke, boleh nggak aku yang jualin? Iya. Emang kamu bisa? Masih kecil kan, badan Iya. kecil, suaranya juga belum ada jakunnya. Ya udah, jualin. Tanya lagi tangga mana? Aku ikut ayah misalnya ngantor. Ada nggak teman-teman yang mau dijual mobilnya? Masa sih anak kecil jual mobil? Ya udah kalau belum percaya, aku izin fotoin aja. Oke. Atau aku minta detailnya. Iya. Karena handphonenya belum ada foto, minta detailnya. Aku jualin ya. Ya udah berapa buat akunya? Ya udah nanti persenan 3 juta, 4 juta misalnya. Dari sekian persen. Oke, dicatat, belajarlah. Masukin ke online. Disitulah aku pertama kali bisnis online. Oke. Disitulah aku terpapar oleh sosial media. Iya. Jualan lah di Kaskus, di Facebook, semua segala macam ya. Dari situ tuh ketemu orang. Iya. Masih kecil, bener-bener kecil. Pak ini mobilnya ini, mesinnya segini, twin turbo, AP lah gitu. Terus ini mesinnya masih bagus banget, hemat, siap pakai, mulus, apa segala macam lah. Udah rajin servisnya juga di showroom apa segala macam. Oh orangnya juga ngerasa salut tuh anak kecil tuh. Bisa Kok ngerti. bisa ngerti Iya. sama mobil. Benar. Nah dari situlah awalnya kita belajar dagang tapi nggak pakai modal. Iya, setuju. Karena kalau apa-apa minjem di bank aku sih kebebani. Sama. Aku Benar. kalau ditawarin sama bank sampai sekarang, pendanaan bang 50 miliar, 100 Iya. miliar buat usaha. Mbak saya mau. Iya. Mau pendanaan, pendiniin, pendunuun. Udah gak usah. Benar. Aku berani dari apa yang aku punya dulu, Benar. skill yang aku mampu. Setuju. Makanya aku juga selalu ngajarin kalau anak-anak di kantor kamu harus jadi sales. Iya. Kalau kamu gak jadi sales, kamu gak akan meningkatkan kemampuan ataupun radar Iya. kamu untuk jadi seorang pengusaha di kemudian hari. Iya. Dari situlah mulai jualin handphone, Iya. jualin apa. Itu juga pakai consignment. Jadi Iya. aku bilang, Mbak boleh nggak aku jualannya consignment, taruh barang dulu. Oke, kalau sekarang sih aku belum percaya mas. Nanti kan kamu bisa bawa lari segala macam dek. Enggak, aku jujur. Yang orang kan nggak bakal percaya. Oh ya udah gini, aku fotoin aja semua bajunya, semua handphonenya, aku jualin online. Terus ada pembelinya, aku datang ngambil barangnya. Oke, dulu kan juga belum ada apa ya kayak sekarang tuh ada Shopee, Tokped, Iya, gitu-gitu belum yang langsung ada. bisa connect gitu kan. Jadi kita harus COD Benar, kan. Habis benar. beli COD juga nyarinya tempat terang. Cuma di situ aku belajar dagang dan aku setuju. Jadi nggak Setuju. semua dagang itu mulainya pakai duit. Benar. Tapi kalau kamu punya kemauan jadi Jadi reseller, reseller. jadi makelar. Benar. Menurutku kita nggak usah malu dicap-cap. Ini orang makelar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa emang ya makelar? Kamu jadi memfokuskan ke hal yang kamu bisa lakukan dulu, Iya, yaitu jualan. Karena kan jualan. kalau sebagai pebisnis bukan cuma masalah jualan ya, berarti kan kamu harus mikirin produknya, kamu harus produksi produknya, udah gitu belum lagi karyawannya. Jadi Betul. ada banyak hal. At least sebelum melakukan begitu banyak hal, kita coba fokus ke satunya dulu lah, bagian jualannya dulu deh. Kalau udah berhasil kan lumayan, dari situ baru dikembangkan. Jadi nanti kalau udah ada bisnis udah tahu nih, oh pas jualan sendiri gini, Iya. udah punya modal segala macam. Step by step. Jadi Step by step. nggak pernah nggak ada jalan sesungguhnya. Nggak pernah Semua nggak ada jalan. tergantung dari bagaimana cara pandang kamu aja terhadap diri kamu, terhadap kesempatan yang ada di depan kamu. Wah. Mm-mm. Selalu seru loh kalau ngomong sama Miss Mary. Tapi menurut Miss Mary, apa kesalahan terbesar yang banyak dilakukan anak-anak muda zaman sekarang? Kesalahan terbesar. Kesalahan Oke. terbesar. Ini buat saya pribadi ya, ntar jangan dihujat ya abis ini. Buat saya pribadi berdasarkan observasi saya. Oke. Menurut saya anak zaman sekarang itu luar biasa. Kalau berbicara tentang mimpinya tuh jauh lebih besar dari mimpi saya zaman dulu. Oke. Oke. Keberaniannya juga jauh lebih besar gitu. Tapi sayangnya kadang-kadang egonya juga jauh lebih besar gitu. Jadi kadang-kadang bukan kesalahan ya. Kadang-kadang beberapa hal anak zaman sekarang gitu, anak-anak muda sekarang ya mereka masa sih saya harus kerja ini, bagi mereka tuh kayak it's an insult untuk bisa kerja keras.
sekarang kan kerja cerdas dong, cari jalan pintas gitu kan, jadi jalan shortcut. Harusnya nggak kayak gini lah. Saya kan lulusan luar negeri, masa sih harus mulai dari bawah? Saya kan lulusan luar negeri, masa sih harus jualan jadi reseller? Contohnya seperti itu. Oke. Jadi seringkali gengsi itu yang membuat mereka tidak melakukan hal-hal very basic yang harusnya itu dilakukan. Dan itu selalu berhubungan ya dengan proses juga gitu, karena mungkin sekarang dunia serba instan, dia ngelihat bahwa ini orang ini lebih cepat dapat kesuksesan, orang ini dalam waktu 1 bulan udah berhasil, orang ini dalam waktu 6 bulan bisa berhasil. Jadi ketika dia sudah memutuskan untuk melakukan satu hal, satu bisnis atau mungkin satu industri, dan ternyata dalam waktu 6 bulan belum berhasil, dia lihat kiri kanan, akhirnya jadi terdistract. Am I in the right path gitu? Ini saya jalan yang benar nggak ya? Jangan-jangan salah kali. Dan akhirnya mereka dengan mudahnya pindah haluan gitu. Nah jadi menurut saya itu 2 hal ya. Yang pertama mungkin gengsi dan ego yang membuat mereka lebih banyak pilih-pilih untuk melakukan hal sesuatu, atau lebih baik saya nggak mulai daripada saya salah pilih, seringkali seperti itu. Dan yang kedua, ketika mereka sudah memilih untuk melakukan, distraction kiri kanan yang akhirnya seringkali membuat mereka jadi mempertanyakan jalan yang mereka pilih gitu. Karena dilihat sana lebih cepat, akhirnya jadi mempertanyakan, am I doing the right things? Jadi akhirnya ya itu yang membuat belum banyak yang berhasil. Kalau mungkin putus di tengah jalan biasanya karena 2 hal itu, ketangguhan untuk bisa menyelesaikan sampai tuntas apa yang sudah diyakini. Oke. Berarti itu menurut Miss Mary banyak melihat kayak gitu lah ya. Iya, gengsi. Oke, Makanya saya gengsi. selalu bilang jangan sampai gengsi menjadi penutup rezeki. Gengsi jangan sampai jadi penutup rezeki. Oke. Karena kadang-kadang kan ya kan Bener. gengsi jualan Iya. gengsi gitu kan. Sama kayak orang Jadi gitu. gengsi jualan pecel lele. Dia maunya coffee shop misalnya. Iya. Padahal di tempat itu coffee shopnya udah ada 10, dibikin lagi 11. Betul. Padahal nggak ada di situ pecel lele. Iya. Nah ada yang jual pecel lele, omsetnya lebih gede nih dari coffee shop. Atau jualan ayam goreng. Iya. Tapi karena gengsi. Iya benar. Jadi itu sih kalau menurut pandangan Nah gimana cara bedain mimpi yang layak diperjuangkan atau ini hanya ambisi demi ego gitu? Oke. Butuh wisdom dan kebijaksanaan untuk benar-benar bisa menyadari ya, karena it's Oke. all about awareness kan. Tapi yang paling penting buat saya simple. Is it only for you or for other people? It must be bigger than yourself. Karena kalau sesuatu hal itu hanya tentang kita saja, ya seringkali mungkin itu ya kita hanya memfit ego kita sendiri gitu. Dan itu biasanya tidak akan bisa bertahan lama. Karena akan ada suatu titik di mana kamu akan merasa ya udah segini aja cukup lah, ya udah saya udah nyaman kok gitu kan. Because if it's just only for yourself. Tapi if it's for other people bigger than yourself, baik itu kamu berjuang untuk anak kamu berjuang untuk keluarga gitu kan, kamu berjuang untuk hal-hal yang memang kamu perjuangkan untuk karyawan kamu gitu, untuk Indonesia contohnya, ya hal-hal seperti itu yang akan membuat kamu akan jadi oke, kalau saya gagal nih ini bukan cuma saya yang dipertaruhkan nih, ini tapi kan anak dan keluarga nih gitu. Atau nggak nih seluruh perusahaan di mana ada ratusan atau ribuan karyawan yang udah mempertaruhkan nasibnya juga nih gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu yang biasanya menjadi penanda apakah mimpi itu patut untuk diperjuangkan atau ini hanya khusus untuk memberi makan ego kita sendiri aja. Oke. Seru ya. Bisa gitu. Miss Mary punya pahlawan gak di hidup? Punya, ya biasanya kan setiap orang tuh pas masih kecil punya pahlawan, punya inspirasi gitu. Kalau Miss Mary siapa pahlawan dan inspirasinya? Ada banyak. Ada banyak. Di berbagai fase hidup saya gitu. Oh beda-beda pahlawannya. Bertambah orang-orang yang saya kagumi dan akhirnya menjadi mentor gitu. Kalau zaman dulu itu saya suka banget sama Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Iya, Oke. karena bagi saya dia salah satu sosok wanita yang punya banyak keterbatasan dalam hidupnya gitu. Dia terlahir tidak sempurna dengan keluarga juga yang broken home. Jadi ada banyak ketidaksempurnaan dan ada banyak kesulitan, tapi beliau berhasil
sukses dan juga menjadi contoh inspirasi, punya talk show sendiri, bisa menjadi influencer dan world leader gitu. Jadi bagi saya pada saat itu di awal saya suka banget sama Oprah Winfrey. Ketika saya terjun ke dunia entrepreneur, ada banyak juga tokoh-tokoh sosok-sosok entrepreneur yang saya kagumi. Pak Ciputra, ya, Pak Mokhtar Yadi, Pak Hermanto Tanoko gitu, yang sekarang puji Tuhan bukan hanya menjadi mentor yang saya kagumi, tapi sekarang bahkan bisa menjadi business partner, membangun Mary Riana Education bersama gitu. Jadi ada banyak sosok-sosok orang yang di dalam hidup saya akhirnya bisa menjadi tokoh yang tadinya saya idolakan, saya kagumi, tapi akhirnya menjadi mentor. Ya, salah satunya juga Bapak SBY. Jadi itu juga salah satu sosok yang saya sangat kagumi karena kebetulan selama di chapter hidup saya ini saya baru melangkah ke dunia yang belum terlalu saya kenal, yaitu dunia pemerintahan dan dunia politik gitu. Jadi ya dengan saya punya kesempatan untuk bisa belajar lebih banyak lagi dari sosok Pak Menko AHY dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan disitulah akhirnya saya juga bisa punya kesempatan untuk belajar dan mendapatkan inspirasi dan punya mentor yang luar biasa. Jadi kalau tanya tentang pahlawan, ada banyak di berbagai chapter hidup saya dan saya sangat bersyukur bisa memiliki orang-orang tersebut. Berarti kedepannya Kak Mary ini akan masuk ke politik. One step at a time. Sekarang melayani di dunia pemerintahan. Oh, sekarang udah mulai masuk sekarang sedikit. Sekarang sebagai staf khusus Pak Menko AHY gitu. Oke. Jadi mengenali dulu. Ya, kan katanya saya bilang sebelum saya terjun ke suatu dunia atau suatu lingkungan, saya harus benar-benar mempelajari dan memahami. Sekarang masih dalam proses belajar dan memahami, mengenali sambil melakukan sesuatu yang memang berguna, yang memang sesuai dengan kapasitas saya. Lebih suka jadi menteri atau jadi caleg? Oke, dua-duanya nggak pernah terpikirkan ya. Nggak pernah. Jadi harus benar-benar mengenali dulu kalau jadi menteri itu berarti tugasnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, dan apa yang bisa dilakukan. Oh, Dan caleg kalau kan DPR. misalnya caleg berarti kan legislatif ya, DPR berarti responsibility-nya apa, udah gitu apa yang bisa dilakukan dengan posisi itu gitu kan. At the end of the day, leadership is not about position, but it's about action kan. Jadi bukan hanya sekedar posisi, tapi apa yang bisa kamu lakukan dampaknya. There's a lot of leaders bahkan without positions. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang bahkan tanpa punya posisi tertentu pun, tapi tetap bisa melakukan sesuatu yang baik. Jadi harus benar-benar mengenali dan tahu sebelum tanggung jawab itu diberikan dan dipercayakan sih. Tapi mungkin kita akan lihat dari tahun-tahun ke depan, apakah Miss Mary akan ada di politik atau di DPR atau di menteri atau di gubernur gitu kan. Kalau menurut Atta yang mana yang lebih menurut Atta cocok gak gitu? Oke, gini, aku nanya gini. Kalau Miss Mary misalnya ditunjuk jadi menteri, paling suka menteri apa? Oh, oke. Kalau pada saat ini, at least 2 bidang yang saya yakini kuasai. Background saya. Yang pertama itu adalah pendidikan. Yang kedua adalah ekonomi kreatif. Oke. Jadi ini ada 2 hal yang at least tidak menjadi posisi menteri pun, ya at least selama hidup saya kembali ke Indonesia, ini ada 2 hal yang sudah saya tekuni dan saya jalani sepenuh hati gitu. Dan semoga sudah bisa saya kontribusikan. Jadi at least ini 2 segmen yang, tambah satu lagi deh, dua-duanya aja deh, nanti kebanyakan lagi. Satu lagi apa nih? Enggak, tadi saya pikir satunya lagi pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita. Karena itu juga yang sangat dekat di hati saya ya. Maksudnya kan anak-anak dan wanita. Tapi menurut saya pendidikan dan ekonomi kreatif. Kita kan sama-sama di ekonomi kreatif. Kalau aku ekonomi kreatif atau enggak olahraga. Menpora. Tapi waktu aku ngelihat beberapa menteri-menteri terakhir, aku agak takut. Takutnya itu industri yang berbahaya buat aku. Takutnya aku salah jalan, salah tanda tangan, salah proses. Hidup yang udah menurutku kan makin kesini kita makin mencari ketenangannya. Iya. Setuju. Itu juga jadi pergumulan hati saya loh. Iya, waktu jadi di sana tiba-tiba ketenangan itu hilang. Benar. Mungkin sekarang kita bisa bantu olahraga Indonesia tapi tanpa harus ada di dalam, tapi itu hidupnya lebih tenang. Mungkin itu bisa jadi pilihan. Tapi nggak tahu bagaimana menurut Miss Mary. Apa? Kalau masuk ke dalam tapi
hatinya gundah gulana. Oh, itu persis seperti yang saya rasakan. Dan itu juga mungkin awalnya akhirnya saya membuat buku The Mentor. The Mentor, oke. 9 purnama di sisi SBY gitu. Karena berawal dari ketika waktu itu saya ditunjuk sebagai staf khusus Menko AHY. Oke. Excited is such an honor gitu. Tapi setelah malam itu terus terang saya kayak hampir nggak bisa tidur. Bukan karena saya tidak percaya dengan beliau, tapi karena saya kurang begitu mengenal tentang dunia yang sangat baru ini gitu. Kayak tadi kan Atta bilang, maksudnya sekarang saya sudah sangat happy pada saat itu kan, kita punya bisnis berjalan dengan sangat baik, saya juga punya keluarga, punya 2 anak juga yang juga luar biasa gitu kan, udah amat sangat nyaman lah gitu, bener nggak? Dan kalau kita melangkah ke sebuah dunia yang baru yang kita nggak gitu tahu, nah apakah dunia ini akan membawa kebaikan atau justru karena kita tidak tahu makanya akhirnya nanti kita akan terbawa ke hal-hal yang bahkan we don't know what we don't know, kayak tadi mungkin salah tanda tangan atau mungkin hal-hal lain lah yang kita tidak tahu, akhirnya kita terjerumus ke hal tersebut gitu. Nah jadi itu yang menjadi pergumulan hati saya dan akhirnya menjadi proses untuk saya belajar dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Oh. Tapi kalau warna favoritnya Miss Mary apa? Merah. Apakah partai merah Merah. atau partai biru? Enggak lagi ya? mikirin partai, enggak lagi Enggak, ngomongin oke, partai oke, dan oke. tidak berpikir tentang partai juga Oke, sih pada jadi saat itu. kalau kita di hiring pun kayaknya sebagai profesional tuh lebih seru ya daripada harus partai. Kayak aku ngeliat kayak Pak Purbaya gitu ya, dia kan bebas gitu kan, wah Betul. seru gitu, jadi banyak orang yang suka juga jadinya. Iya. Tapi tadi Atta belum jawab pertanyaan saya nih. Apa tuh? Kan nanya ke saya lebih cocok jadi menteri atau caleg gitu. Tadi Oh, kalau jawaban menurut aku. Atta, iya cocok atau enggak di pemerintahan atau lebih baik saya di bisnis aja. Dan yang mana? Oke, sebenarnya Miss Mary cocok di menteri, cocok. Misalnya menteri pendidikan gitu kan. Memang, tapi ada yang bilang politik ini kan keras dan salah satu hal yang berbahaya gitu. Katanya mau jadi super bagus banget juga susah katanya di dalam. Iya. Jadi mungkin di situ yang harus bener dipikirin matang-matang, karena Miss Mary di luar kan udah banyak menginspirasi. Takutnya gara-gara satu hal nama baiknya, kalau aku lebih takutnya di situ. Iya. Tapi aku lihat salah satu teman baikku, Ibu Shirley. Oh iya. Yes. Aku kenal dari Sahabat baik juga. awal banget gitu. Maksudnya karena Bunda Asanti sama Iya. Pipi kenal dari lama. Nah aku kenal beliau dari misalnya followernya berapa ya? Masih 1000 apa 2000 gitu. Iya. Aku ngelihat memang dari dulu orangnya pinter, Iya. bijaksana, terus memang pengen berbuat aja buat orang gitu. Jadi waktu aku ke Maluku Utara gitu ya, Iya. aku ngelihat sosok pribadinya, ya Atta bantuin di sana. Dia kejadiannya belum beliau udah Seperti populer sekarang ya. Iya. Iya, aku kan bikin misalnya bantu-bantu di Malut gitu ya, berbagi atau apa. Iya, dia udah punya tulisnya beliau. Ini kayaknya bagus, saran ini bagus. Aku bilang, wah kalau pemimpin kayak beliau nih mikirin banget nih Iya. rakyatnya. Betul. Bahkan dia tahu nih Iya. apa yang harus dilakukan, ngerti bagaimana movementnya. Iya. Mungkin kayak gitu aku bilang, wah cocok nih. Ternyata bener-bener Tuhan kasih jalannya ke Iya. situ. Betul. Itu juga salah satu contoh yang awalnya mungkin pebisnis, Iya ya kan? gitu. Berpendidikan dan juga punya Bener. karya dan mendampingi suami beliau, Iya. dan sekarang benar-benar terjun ke lapangan dan garis tangan Tuhan yang akhirnya Bener. membuat beliau bisa melakukan lebih banyak kebaikan di Maluku Utara Bener. dan jadi inspirasi buat Indonesia juga Betul, loh. Apa yang dilakukan betul. di sana kan menjadi contoh Dan baik. jadinya tuh aku bingung antara bahaya, tapi kalau nggak ada pemimpin yang bagus juga gimana ya? Kan Betul. Indonesia butuh banyak leadership yang keren-keren. Tapi kalau semua leadershipnya juga di dalam takut kenapa-kenapa kan bahaya juga. Jadi aku tuh jadi galau. Jadi kalau disuruh pilihin buat Miss Mary, kan Miss Mary udah menginspirasi dunia pendidikan. Pas di dalam nanti kenapa-kenapa aku juga aduh kasihan, apa sedih apa gimana gitu. Iya, Jadi aku tuh jarang menyarankan. Iya. Tapi iya. kalau memang Ngerti, itu ngerti. jalannya, selama yang terbaik untuk negeri ini kita support. mengerti. Support Iya, gitu. iya. Jadi Masih panjang ini lagi ngomongin malah jadi ngomongin sekarang. Padahal ini saking serunya ya. ya. Tapi dalam proses itu
Belum ada 100% jawaban, tapi at least kesimpulan yang saya dapati, yang juga saya tuliskan ya, karena kan saya juga suka journaling nih, jadi itu Iya. menjadi salah satu catatan dan journaling untuk saya menjadi pengingat gitu. Di buku yang terbaru The Mentor itu saya tulis, saya bilang, saya selalu ingat bahwa eee, Tuhan itu selalu menjadikanku dan membawaku bukan ke tempat yang nyaman. Jadi Tuhan itu selalu memberikan hal bukan untuk membuat kita nyaman, tapi Tuhan itu akan selalu memberikan hal untuk membuat kita menjadi berguna Oh, gitu. nice. Jadi sometimes mungkin prosesnya nggak nyaman dulu, tapi pada akhirnya kalau kita ditempatkan di suatu tempat dimanapun itu, pasti ada tujuan dan tujuannya selalu baik. Tujuannya pasti ada kegunaan di situ gitu. Jadi ya ini regardless apakah itu di pemerintahan, di pendidikan, apakah itu di bisnis, apakah itu di rumah tangga, dimanapun ditempatkan, ya memang mungkin nggak nyaman karena kita memang tidak diciptakan untuk selalu Nyaman. menjadi nyaman selalu Oke. selamanya, tapi kita diciptakan dan ditempatkan untuk menjadi berguna. Itu aja sih yang aku pegang Tapi aku terus ngerasain sih. sih, orang bilang enak ya bang, udah sekarang menurutku nggak ada yang nyaman-nyaman aja sih, semua kita Iya. tetap ada pressure setiap hari. Iya, Kita bikin sesuatu, keren, tapi di belakang itu kita harus nyari sponsor, iya. nyari kemana ke sini, kadang-kadang bisa narik dulu duit dari mana ke sini ke situ, ngumpulin tim, mikirin setiap hari, apapun yang kita pengen bikin gitu ya. Tapi memang selalu akan ada omongan orang lain kan. Betul. Nah, bagaimana tadi kan kita udah ngomong nih soal ketenangan hidup. Hmm, hmm, Aku kan pernah, pokoknya di akhir ya, hmm, aku pernah ngomong kayak ketika kita menuju ketenangan hidup ataupun kita udah berkeluarga, hmm, kayak dulu pengen punya Lambo, pengen punya ini, Ferrari atau apa. Sekarang tuh aku ngerasa itu semua nggak perlu. hmm. Tapi pasti akan ada orang ngomong ini, iyalah kan kamu udah punya. Iya, Kalau belum betul. punya kamu nggak akan bilang gitu. Betul. Gimana Miss Mary melihat itu? Apakah semua yang kita pengen punya itu harus dimiliki ataupun memang sometimes kita harus membagi apa itu keinginan, apa itu kebutuhan gitu. Aku udah punya jawaban, cuman aku pengen Oke, tanya oke. juga versi Miss Iya. Mary. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan bedah jawabannya ya. Kan apalagi Pertama- ini di buku The Mentor nih pasti ada kan dari perjalanan Bapak itu dari Oh iya, Bapak awal SBY dari sampai awal. sekarang di ketenangan yang ngelukis Oh benar. dan benar, lain-lain gitu kan, benar. itu pasti ada bagian dari sebuah perjalanan. Benar. Jadi tadi kebutuhan atau keinginan. Jadi pertama-tama untuk orang yang bisa tahu bahwa ada yang namanya kebutuhan, ada keinginan, itu aja sudah bagus banget. Oke. Karena banyak orang bahkan nggak sadar dan kesaru. Jadi ketika kita tahu dan kita bisa punya awareness untuk ini bentar ya, ini kebutuhan atau keinginan ya gitu kan. Itu aja udah cukup gitu. Apakah nanti pilihannya benar atau enggak itu urusan lain. Karena walaupun kita sadar bahwa pilihannya salah, tapi kalau kita cepat sadarnya kita akan bisa balik lagi ke jalan yang benar. Jadi itu aja udah penting banget menurut saya. Nah, sekarang tentang kamu mah bisa ngomong gitu karena kamu sudah ada gitu. Nah, jadi saya mau bahas juga komentar itu. Justru saya bilang, justru karena kita selalu mensyukuri apapun yang kita punya, walaupun belum ada, itulah yang membuat kita sekarang menjadi berada gitu. Karena semua orang juga ada punya sesuatu. Saya yakin punya sesuatu itu bukan berarti harus 1M, 100 juta, 1 juta, bahkan kayak 1.000 rupiah pun itu berarti kamu sudah ada gitu. Karena ada banyak orang yang bahkan itu aja nggak punya. Jadi saya selalu bilang ini satu rahasia yang memang saya sadari waktu itu, karena zaman dulu banget saya tuh selalu hidup membanding-bandingkan dengan orang lain dan selalu merasa kok hidup itu nggak adil banget sih gitu kan. Kenapa saya harus pisah dari orang tua? Kenapa saya harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet? Kenapa orang lain bisa dengan gampangnya makan enak gitu kan di kantin, sedangkan saya harus usaha sendiri gitu kan, lapar-lapar lah, puasa lah dan seterusnya gitu. Jadi ada banyak hal yang saya selalu membandingkan dengan orang lain dan saya ngerasa hidup itu nggak adil gitu. Nah, tapi justru disitulah saya sadar bahwa bukan hidup saya yang salah, tapi mungkin cara pandang saya terhadap hidup yang salah. Itu bukan keadaannya yang salah, tapi ya respon saya terhadap keadaan ini yang salah. Dan disitulah akhirnya saya mencoba untuk bisa lebih mensyukuri apa yang masih ada, walaupun tidak seberapa. Jadi kadang-kadang saya bilang, ya walaupun saya harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet semasa kuliah, tapi setidaknya saya masih bisa kuliah. Ada begitu banyak orang di luar sana yang gak pernah merasakan rasanya duduk di bangku kuliah. Bersyukur, walaupun saya harus hidup merantau susah-susah jauh dari orang tua,
tapi setidaknya saya masih punya orang tua gitu, mereka masih hidup, mereka masih sehat gitu. Jadi ketika saya mulai mensyukuri apa yang masih ada, walaupun tidak seberapa, tapi kalau yang nggak seberapa itu kita syukuri, maka yang nggak seberapa itu akan ditambah lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan itulah yang akhirnya membuat saya bisa menjadi seperti sekarang. Itu yang membuat Atta bisa menjadi seperti sekarang Amin. gitu. Jadi ya karena kita mensyukuri apapun yang ada Tuhan di tangan kasih. kita, syukuri, Tuhan pasti akan menambahkan gitu. Jadi itu sih yang saya yakini. That's deep. Dan kalau ditanya pertanyaan terakhir tadi tentang kedamaian, buat saya damai itu artinya Tuhan selalu ada di dalam hidup saya. Bagi saya itu paling penting sih. Kadang-kadang banyak orang suka nanya ke saya, Miss Mary, andai kan misalnya mulai lagi dari nol gitu kan, ya kan, gimana nih apa yang dilakukan, takut nggak gitu? Saya nggak pernah takut untuk mulai dari nol, tapi saya akan selalu lebih takut kalau saya mulai tanpa Tuhan. Jadi itu sih yang saat ini menjadi arti damai buat saya adalah ya ketika saya tahu saya nggak jalan sendirian, dimanapun saya berada ada Dia yang menuntun sehingga Dia yang bisa mengarahkan kalau saya berjalan menuju kesalahan, Dia yang bisa mengkoreksi gitu. Untuk saya berbelok kalau mungkin saya sudah melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang Dia inginkan. Jadi tahu bahwa saya sudah melakukan sepenuhnya dan Tuhan juga melakukan apa yang menjadi bagian Dia. Wah, Gitu. luar biasa guys. Hari ini gak sadar kita udah hampir 1 jam. Seru Nggak kerasa ya? banget, seru banget. Ini banyak banget dagingnya hari ini dari Miss Mary. Makasih banyak Miss Thank Mary. you, sama-sama. Udah bisa sharing-sharing dan ngobrol di sini. Jangan lupa ya guys tuh dicek buku barunya Miss Mary. Kayaknya bakal seru banget. Nanti Thank aku you. juga bakal dikirimin katanya bukunya ya. Bakal datang dong, harus datang ke book launch-nya. Seru banget pokoknya. Mungkin terakhir nih banyak anak-anak muda atau Gen Z, milenial ataupun kolonial juga nggak apa-apa. Kalau Miss Mary harus menyampaikan 30 detik saja. Wow. 30 detik pesan untuk banyak anak-anak di Indonesia. Apa yang akan Miss Mary sampaikan? 30 detik doang ya? 30 detik. Oke. Hidup itu indah asalkan kita bisa mensyukuri dan menghargainya. Percaya bahwa Tuhan memberikan kamu talenta. Don't be afraid to shine. Jadilah terang bagi dunia dan jadilah berguna. Singkat, padat, merayap. Maksudnya luar biasa. Makasih Miss Mary, Thank sukses you. terus sama segala macam bisnisnya. Sama-sama. Sama keluarganya, Sama-sama. sama bukunya. Sama-sama. Terus menginspirasi. Kita doa yang terbaik buat Miss Mary.